terhadap perbuatan zalim itu, maka sesungguh perbuatan zalim akan mengakibatkan kegelapan nanti di hari kiamat. Mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini mari kita lihat beberapa informasi yang disampaikan oleh Rasul berkaitan dengan masalah betapa bahayanya perbuatan zalim, dan urusan itu wajib untuk dikembalikan atau diselesaikan di dunia sebelum kita menghadap Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ma lidzalimina min hamim wala syafi'i yuta'u. Orang-orang yang berbuat zalim itu tidak ada siapapun yang menjadi teman dan sahabatnya. Wala syafi'u yuta', dan tidak ada ia apapun syafaat yang berfungsi kepadanya. Padahal syafaat itu banyak sekali di akhirat. Syafaat Rasul kepada umat, syafaat guru kepada murid, bahkan syafaat teman kepada teman, syafaat sahabat kepada sahabat. Tapi bagi orang yang ada zalim dalam jiwanya, ia tidak akan ada sedikit pun syafaat yang berfungsi untuk bisa menjadi penolong baginya. Dan tidak ada orang yang selalu untuk mau bersamanya atau menjadi kawannya. Kemudian dalam surah Al-Hajj juga Allah mengingatkan, wa ma lidzalimina min nasir. Orang zalim ini tak pernah ada penolong siapapun. Perlindungan Allah tak dapat. Bermacam-macam unsur yang bisa membantunya di akhirat tidak akan ada yang berfungsi untuk menolongnya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, apa itu zalim? Kalau menurut bahasa zalim, para ulama mendefinisikan wada'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan, menggunakan sesuatu pada bukan tempatnya. Dalam pengertian hukum syarak, para ulama mendefinisikan ad-dzulmu at-tasarrufu fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin au mujawwazatul had. Zalim adalah menggunakan sesuatu yang ada pada hak orang lain dan ia tidak punya hak untuk menggunakannya, atau menggunakan sesuatu melewati dari batas yang diberikan kepadanya. Jadi begitu luas segenap pelanggaran yang tidak sesuai menurut ketentuan syariat itu zalim. Bila zalim diartikan at-tasarrufu, tasarruf pada sesuatu yang sesuatu itu adalah hak orang lain dan ia tidak punya hak untuk melakukan penggunaan pada sesuatu tersebut. Apakah itu harta? Apakah itu bukan harta?
apakah itu jiwa, apakah itu juga dalam bentuk harga diri dan kehormatan seseorang. Setiap perbuatan yang dipakai, yang digunakan, yang dipergunakan, dan itu adalah milik orang lain, hak orang lain, dipakai untuk dia. Apakah dipakai, diberikan kepada yang lain lagi, atau dipakai untuk dirinya, atau dipakai untuk dalam bentuk transaksi atau bukan. Satu benda bukan hak kita, hak orang lain, kita gunakan, bukan memanfaatkan sebentar. Mentasaruf, makna tasaruf menggunakan untuk transaksi ke mana saja, mau bersedekah dengan benda itu, kita jual benda itu, kita sewakan benda itu, kita beri hadiah kepada orang lain benda itu, padahal benda itu adalah milik orang lain, hak orang lain. Kita tak punya hak untuk menggunakan itu. Kita ambil, kita yang mentasarufkan untuk kepentingan pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk orang lain kita, atau untuk siapa saja. Itu disebut zalim. Dalam bentuk apapun. Kalau demikian, satu barang yang merupakan itu adalah milik orang lain, lantas kita ambil, diberikan lagi kepada yang bukan orang lain pemiliknya, kepada orang lain lagi, itu adalah zalim. Ya. Satu benda kita ambil untuk kehormatan, hak anak yatim 10.000, kita ambil 2.000, dan 2.000 itu kita sumbangkan ke masjid, padahal itu adalah bukan hak kita, tapi itu adalah hak orang lain. 2.000 ambil uang, tidak diberikan milik anak yatim, tidak ada keizinan, tidak ada kekuasaan, tidak ada hak pada kita, itu perbuatan zalim. Oleh karena demikian, dalam hadis 203 dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, di sini berkaitan dengan zalim ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengumpulkan 19 hadis bicara menyangkut dengan mana saja yang masuk kategori zalim dan apa konsekuensi daripada zalim. Di antaranya hadis yang pertama, An Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha inna syuha halaka man kana qablakum hamalahum ala an safakud dima'ahum wastahalu maharimahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, takut olehmu, kata Rasul, terhadap perbuatan zalim itu. Maka sesungguh perbuatan zalim akan mengakibatkan kegelapan nanti di hari kiamat. Dan takut oleh kalian akan sifat kikir, syuh. Karena sesungguhnya kikir itu telah membinasakan umat-umat yang ada sebelum kalian. Sehingga membawa oleh mereka akibat kekikiran itu untuk terjadi pertumpahan darah di antara mereka dan mengakibatkan akibat daripada syuh tersebut untuk mereka halalkan apa yang menjadi haram kepada mereka.
Ini menunjukkan ada dua masalah yang diminta oleh Rasul agar kita harus betul-betul takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, hindari dan jaga diri daripada perbuatan zalim yang pertama. Daripada perbuatan-perbuatan yang itu adalah tidak hak kita, lantas kita gunakan di situ kekuasaan untuk kita berikan kepada bukan haknya. Ya. Tapi kalau di situ hak bukan hak kita, tapi di situ ada hak kita untuk menggunakannya, itu boleh. Seperti kita menggunakan hak untuk menjual satu barang, dan barang itu bukan hak kita, bukan milik kita, tapi sudah mendapat izin dan wakilah daripada yang punya, diberikan kekuasaan kepada kita untuk menggunakan, mentasarufkan, menjual barang milik orang lain. Tapi kalau barang milik orang lain itu tidak diberikan wakilah, tidak diberikan kekuasaan kepada kita, lantas dengan kebijakan sendiri kita menggunakan itu untuk kepentingan yang lain, maka itu adalah zalim. Maka ini juga banyak yang di-share dalam media. Hati-hati kita dalam berkorban 10 hari, 8 hari ke depan ini. Hari ini, malam ini sudah masuk malam 2 Zulhijjah. Jangan sempat kita berbuat zalim atas satu amanah yang diberikan bagi mereka dan kita yang dipercayakan untuk mengurus, mengelola dan melaksanakan tugas harta orang lain dalam bentuk udhiyah atau kurban. Dan pokoknya lakukan apa yang kewenangan milik kita adalah kita yang gunakan. Mengapa? Resikonya perbuatan zalim itu, kalau dalam hadis ini, itu menjadi kegelapan nanti di hari akhirat. Kita enggak tahu harus pergi ke mana nanti akhirat. Di hari kiamat nanti kita menjadi orang yang seperti berjalan dalam gelap gulita. Tidak ada pencerahan dan tidak ada arah. Apalagi enggak ada arah. Ada arah saja perjalanannya yang begitu melelahkan. Ini apalagi berputar-putar dalam gelap gulita enggak tahu. Orang lain bisa melihat jalan kemana dia tuju. Kita tidak bisa untuk melihat. Dan ia berputar-putar. Itulah terjadi gelap. Dia menjadi orang yang tidak ada cahaya. Apapun amalannya di dunia tak bisa menjadi sebagai penerang, menjadi nur. Padahal dalam hadis yang lain dikatakan salat menjadi cahaya, bahkan kita wuduk saja itu nanti akhirat akan menjadi sebagai tanda. Maka sunat kita italah hurrah, besarkan dikit daripada mensapu ini sampai ke atas. Panjang dikit waktu kita mencuci tangan, jangan sampai di siku lewat dikit. Itu adalah memperpanjang, karena itu nanti akan bercahaya yang bisa dilihat. Orang yang zalim tidak akan mendapat apa-apa, karena itu menjadi tulumat. Dan ini yang kita khawatirkan. Allah sendiri menjawab doa Nabi Allah Ibrahim. Di saat Allah menobatkan Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau Ibrahim iman, menjadi imam, menjadi panutan, menjadi ikutan, menjadi teladan kepada seluruh manusia, untuk manusia semuanya. Ibrahim meminta kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan juga menjadi teladan, panutan, menjadi orang yang terbaik yang bisa diambil contoh oleh orang lain kepada anak zuriatku. Allah potong, la yanalu ahdil zalimin.
orang-orang yang ada dalam jiwanya perbuatannya zalim, tidak akan dia capai daripada janjiku ini ya Ibrahim. Bapak Ibu sidang jamaah, oleh karena demikian mari kita, perbuatan mana yang zalim sudah ada batasnya tadi. Sesuatu yang tidak ada hak kita dan kita gunakan hak itu adalah zalim. Tasarrafu ala haqqi ghairihi wa ma haqquhu. Menggunakan pada hak orang lain dan ia tidak punya hak di situ untuk menggunakan, atau melampaui batas dalam segala aturan yang telah ditentukan dan dibatasi oleh agama. Yang kedua, wasyuh. Ittaqu syuha. Takutlah kata kepada sifat kikir. Karena kikir ini bahaya sekali. Banyak para umat sebelum kamu akibat daripada kikir telah banyak yang binasa, yang hancur. Bahkan banyak yang membawaki daripada kikirnya kepada pertumpahan darah dan kepada menghalalkan Allah yang haramkan, mereka halalkan daripada orang-orang yang tidak boleh ia lakukan dengan jalan haram. Menurut penjelasan hadis ini, ada beda antara syuh, kan syekh, punya syekh, Quraisy atau orang tua, syuh, ittaqu syuha, takutlah kepada syuh. Ada dua kata berkaitan dengan masalah kikir ini, ada yang diistilahkan dengan syuh, ada yang diistilahkan dengan bakhil. Ada satu lagi bakhil. Bakhil juga adalah kikir, pelit. Lantas menurut syarah kitab Dalilul Falihin, dalam syarah hadis Riyadhus Salihin, ada beda antara syuh dengan bakhil. Lebih parah syuh daripada bakhil. Kalau bakhil, kikirnya menyangkut dengan masalah harta saja. Kriat orang masalah harta saja. Yang bakhil itu. Gebi ke gauman, ke medrekah ke drauman, bahkan kriat ke draw ke. Hai menol ke draw ke belanja cukup jai ke bah kebun ke bebe raya, gejak ngai jabukah. Getok tilap di belah sapu. Bajai kat bu. Oleh nyata atau le gitu on kepiah kalau ge ompung tikuh. Padahal kau nak apa yang? 10 hektar sawit. Cukup luah. Puluhan mah sawah. Dumpu gena. Kriat, coba kerja kriat. Ya. Pajo, igo tinu anale, kabe pajo julat. Puan je pajo julat. Mulai banyak pajo kematin sampai Tuhan je poblau-poblau. Pakang pajo yang mangat-mangat belanja anak. Kriat. Yang kedua ke kriat. Tak akan mau. Pakaian begitu juga. Jak mutajidnya najui kanyan. Jak ublang pinyan. Jak bekerja pinyan kanyan. Jak nuju pinyan kanyan. Kaya tengnya nuju mana kantong-kantong dia mana nuju. Jadi dia tidak mau untuk kikir pada diri itu bakhil. Bakhil kepada orang lain. Bahkan sifat bakhil itu sampai melanggar terhadap apa yang harus dia keluarkan milik orang lain. Jaga anak peduli macam kih gitu minta. Oh, gaji ke 60 juta. Hana bena ayat beda hadis hana menulis nak jaga gaji. Gemitailah buat payah pedebit jaga gaji. Dia orang jauh belang menguncam dia mempade. Hana ilah. Dia menguncam cak tu. Lang dikuncam tinale. Menguncam. Mana le? Hana 30% juga. Orang jauh belang. Ibu-ibu, bapa-bapa, para petani di sawah. Mereka itu tak pernah untuk mencari dan tak pernah untuk membanding-banding
Kok kami, perintah Allah kan, khud aghniyaihim, ambil harta orang kaya dan berikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin antara kalian. Gak pernah dipikirkan. Kalau kita lihat setelah tahun-tahun 90-an, habis ke sawah, berapa dia dapat padinya? Jangan lihat padi, lihat bakke saja. Tahu ke ya? Ada pelupuk meria, gepluk rata, tinalih, getop lenan, dua nalih, getop, padi nalih kan? Yang kagak main kuda, yang kagak giling, yang kagak publong, yang belongkon, yang kagak bayar hutang, yang nak atas kati pelonok ke garis tigunca. Itulah yang itu. Bantuan ni mengajar, alhamdulillah, katruk. Nah hak hek tunyo. Bangga getuk di mengucap walaupun pada mentinalih tanlih rumah. Begitu. Hana kita mempuau rumah hinang selesaikan. Bedah dikatanya dengan zaman modern yang kaya-kaya jino. Kalau 6 gunca didapati oleh petani, dia satu hari itu 6 gunca padi dapat uang. Tapi dia pikir enggak ada dalam ayat, enggak ada dalam hadis. Itu pelit sebenarnya. Kikir itu, bakhil itu. Kalau tidak ada dalam ayat, enggak ada yang wajib, kasihlah yang lebih dikit untuk kepada orang-orang yang memang butuh dalam bentuk sumbangan. Bukan dalam bentuk menciptakan bantuan itu untuk menghalalkan riba. Sekarang kadang-kadang ada orang itu pelit juga. Masuk dalam bakhil. Maka bakhil itu begini, kita mau bantu orang yang sangat mudarat. Kalau bantu sepenuhnya adalah sedekah. Berapa mampu ini ada ya? Berapa? Ini ada 50.000, tak usah dibayar, mudah-mudahan hari ini bisa. Tapi ada orang lain punya duit lebih dari itu kemampuan, tapi tak mau untuk demikian diberi hutang. Kita sudah tahu dia, memang gak sanggup bayar. Hutangnya bukan sedikit-sedikit itu. Bahkan ada yang jadi menciptakan di situ, kasih hutang 1 juta. Gak ada duit, gak apa-apa, ada sama saya 1 juta. Tapi nanti habis panen atau sudah panen ya, tambahlah dikit sekedar wang administrasi, wang pengertian lah 1.200.000 saja dah. Begitu sampai waktu untuk kembalikan, gak sanggup, naik lagi, tambah 200 lagi jadi sudah 400. Ada kesempatan seperti itu. Bahkan yang kalian sebahagian lain, ini ada duit, dia 2 miliar duit, cari orang-orang. Satu orang 100 juta ini, kamu 100 juta sudah, kamu hutangkan kepada orang, kamu dapat di situ setengah dari labanya, aku setengah. Buat keuntungan. Tiap hari kamu jemput, dalam 1 juta, 1.200. Ipu peluang kata tago. Dari Medan ni jak kena ladu. Yang ladu tak tahu no, ladu kan atau orang kaya. Oh kira Medan debit perintah orang tanya cik. Dikirim orang minta tenaga yang yak meme mutang putang ke penakun yang sudah yang terbadai kampung tu berokon ini kata ngam bacut mentang tapi anak tak ipli mara le takut di gelawangan de betul masyarakat. Nah karena itu adalah sedang mengembangkan riba, sponsornya ada, itu juga bukan pemerintah punya, itu bukan uang pemerintah, itu uang orang kaya. Bukan uang bank itu. Pribadi daripada buat ini koperasi. Koperasi sapu tan. Badan hukum tan. Kemudian tak dan usaha koperasi bukan seperti itu. Koperasi berusaha. Bukan koperasi utang pinjam dan bayar atau simpan pinjam. Kalau simpan 1 juta bayar 1 juta boleh. Simpan di koperasi 1 juta. Kemudian pinjam koperasi 1 juta. Jangan tambah 100. Kalau tambah itu bukan koperasi Islami. Tapi koperasi ribawi juga. Itu namanya. Namanya terserah. Ada yang benar begitu. Ada yang pribadi namakan koperasi. Banyak koperasi hari ini modalnya 1 orang. Mana ada anggota? Kumpul anggota, dah 100 orang.
untuk minta KTP saja. Ya. Yang penting dia bisa mendapat pinjaman tanpa bunga, bisa untuk pegang perusahaan tak perlu harus bayar pajak. Koperasi bisa untuk tender proyek tak perlu bayar pajak. Kalau perusahaan PT CV wajib bayar pajak. Maka itu penting. Minta orang betul-betul mentang KTP mentang. Atau bulan puasa jauh tirup tapau. Turunnya hak KTP. Dia pinjam jupeng itu. Dok tidak. Satu orang punya duit. Satu orang koperasi namanya. Nama lain-lain. KUD dulu. Periksa. Ada betul seperti apa dalam badan hukum? Nah. Ini benar. Itu juga karena pelit. Berfikir orang yang kaya secara pelit. Nah, makanya, tapi kalau syuh lebih parah lagi. Bukan menyangkut dengan uang saja dipikir. Tapi bagaimana juga sampai dengan bantuan apapun, dukungan, bahkan cari-cari celah agar orang lain itu harus gagal, jangan menyainginya. Ini syuhnya sudah meningkat diri bakhil. Lebih parah dia. Ika rumah tu tanah gop, jalan gop, karena kikir sifat syuh yang bengeh tu orang diparkir si ajak motorjit ipu dong motor ina bengeh tu. Ipu dong karena padahal tanah gop, patah gop, lumpur tak gop. Nah, tidak mengganggu juga dia. Ini karena sifat syuh. Kemaslahatan apa di situ. Maka banyak sekarang terjadi sedari. Inilah syuh inilah. Karena syuh di dalam hati terus dengki. Punya dia jangan membantu orang, orang lain jangan menyainginya. Ya. Ia harus bisa menjadi kesempatan itu untuk menambah-nambah. Orang lain jangan bersaing untuk dikasihi untuk menambah-nambah. Tumbuh rasa iri. Inilah syuh yang model begini. Yang telah banyak membinasakan umat terdahulu, kata Rasul. Ya. Bahkan kebinasaan umat yang lalu, wahamalahum, membawaki mereka kepada pertumpahan darah dan membawaki mereka kepada mengharamkan zina untuk bergaul dengan siapa saja. Apa ibu? Ini hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bersumber daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Kunna natahaddatsu an hajjatil wada' katanya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adharina wala nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi summa zakara al-masih ad-dajjal. Ini tentang cerita kepegangan Nabi Kiban Hidayah juga. Ya, orang yang sifat zalim lebih yang boleh zalim yang kepada juga. Fattaba fi zikrihi wa qala ma ba'asallahu min nabiyyi illa anzirahu ummatahu anzarahu nuhun wa nabiyyuna min ba'dihi wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min sya'nihi falaysa yuhfa alaikum inna rabbakum laysa bi'awar wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'ainabut taqiyah ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza ala hal balagtu qalu na'am qala Allahumma syahad salasan wa wailakum au waihakum unduru la tad'u ba'di kufaran yadribu ba'dakum riqaba ba'din. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim sebahagian daripada hadis itu. Artinya
Bersumber daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bersabda oleh Ibnu Umar, kami pada satu ketika berbicara tentang haji wada. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara kami. Dan kami tak pernah tahu apa sebenarnya haji wada itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan ia menyampaikan daripada sanjungan kepada Allah. Kemudian menyebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Masihid Dajjal yang akan disentuh kita oleh Dajjal. Memperpanjang oleh Rasulullah tentang sebutannya, tentang cerita Dajjal itu. Lantas Rasul berkata, ma ba'asallahu min nabiyyin, tiada diutus oleh Allah seorang nabi kecuali nabi itu memberikan pendidikan dan pengajaran kepada umatnya. Aku Nabi Nuh alaihissalam memberi pendidikan dan pengajaran kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain setelah Nabi Nuh juga seperti itu. Innahu, sesungguhnya Dajjal, jika telah keluar ia di antara kalian, tidak bisa dia sembunyi terhadap kalian daripada kedudukannya, dan tidak juga dia bisa bersembunyi dari kalian, karena Tuhanmu tidaklah buta sebelah. Tuhanmu tak buta sebelah. Wa innahu a'waru ainil yumna, sedangkan Dajjal itu dia buta sebelah mata kanannya. Ka'anna ainahu ainatut tafiyah, seolah-olah matanya itu adalah bulat dan bercahaya seperti anak saga. Taulah kalian, Allah telah mengharamkan kepada kalian dosa, darah di antara kalian. Allah mengharamkan kepada kalian harta di antara kalian. Seperti Allah menghormati hari ini dan Allah menghormati di negeri ini, Allah hormati di bulan ini. Taulah kalian. Hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang sedang ngobrol-ngobrol menyangkut dengan masalah haji wada itu. Mereka menjawab, para sahabat, na'am, kami telah mengetahui. Kami telah untuk menyaksikan engkau ya Rasulullah telah menyampaikan tentang Dajjal itu. Ya, kalau demikian kata Rasulullah, ia berdoa, Allahumma syahad, ya Allah, persaksikanlah olehmu ya Allah. 3 kali diulang-ulang bahwa mereka mengatakan telah aku sampaikan. Allahumma syahad, ya Allah, persaksikanlah, mereka telah mengakui aku telah menyampaikan kepada mereka. Kemudian Rasul melanjutkan, hati-hatilah kalian, mawas dirilah kalian, perhatikanlah oleh kalian, jangan sekali-kali kalau aku tidak ada lagi nanti kembali ke hadirat Allah, jangan kamu kembali kepada kafir. Kemudian kamu memukul sebahagian kamu terhadap harga diri dan nyawa daripada sebahagian kamu yang lain. Nabi dalam hadis ini kalau kita baca kepada penjelasannya, yang pertama Nabi mengingatkan saat haji wada itu di sebuah tempat mereka sedang duduk-duduk oleh Ibnu Umar. Lantas saat itu Rasul ada di antara mereka. Muncul Rasul bersama dengan tempat mereka duduk-duduk. Kemudian Rasul menceritakan berkaitan dengan akan munculnya Dajjal. Kemudian Rasul mengingatkan, Dajjal adalah merupakan bahaya besar, penipuan besar-besaran akan terjadi, dan mereka, kata Rasul, punya mata sebelah yang bisa melihat mata kiri saja. Mata kanannya itu adalah buta.
Oleh buta, olehnya juling lah. Olehnya tidak ada cahaya. Cahaya matanya hebat tapi tak nampak. Cahaya matanya cukup halus dan cukup bercahaya tapi tidak nampak apa-apa di sebelah kanan. Ya. Jadi sebelah kanan itu awar mereka itu. Diingatkan oleh Rasul, ingat, kalau sudah datang Dajjal, kalian jangan sampai balik kepada kafir. Aku sudah tanya itu tidak ada lagi. Dan jangan kalian akan bisa mendeteksi mana yang zalim, mana yang tidak. Pertama pada tandanya, Tuhanmu tak pernah buta sebelah. Allah, kalau mana yang lain, Allah memberikan kepada umat manusia untuk keadilan. Tidak berat sebelah. Dajjal yang dipikirkan kiri saja. Apa yang telah diajarkan oleh para rasul silih berganti sejak manusia pertama. Setiap generasi Allah kirimkan rasul. Tugas rasul adalah memberi nasihat, memberikan pelajaran, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada umatnya. Nabi Nuh memberikan pelajaran, memberikan nasihat, bimbingan kepada umatnya, kepada isterinya, kepada keluarganya, kepada anaknya. Begitu juga kata Rasul, nabi-nabi setelah Nabi Yunus, nabi-nabi setelah Nabi Nuh, semua para rasul dia menyampaikan. Tabligh itu sifat wajib pada Rasul. Aku juga menyampaikan, dan aku sudah menyampaikan semuanya. Intinya kata Rasul, Allah telah memuliakan harta di antara kalian seperti Allah muliakan hari ini. Allah muliakan kehormatan di antara kalian seperti Allah muliakan tempat ini. Allah muliakan daripada darah antara kalian seperti Allah muliakan daripada bulan ini. Itu adalah berada mereka di Arafah di bulan Zulhijjah menjelang mau untuk melakukan wukuf. Ini bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Arafah tempat haram, banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Wukuf itu adalah merupakan tempat haram. Kemudian bulan ini bulan haram, tempat ini tempat haram. Kemudian ya bulan haram, tempat haram, dan itu adalah di wilayah. Maka seperti Allah telah mengharamkan itu semuanya. Hari ini hari haram, hari Arafah. Udah haram dia Allah, segala sesuatu yang kepemulia, kehormati dia. Oleh karena demikian, tiga hal: kehormatan, harta, dan jiwa. Ini jangan kamu lakukan kekufuran lagi. Bila datang orang yang sifatnya dajjal mengecohkan, kamu tinggalkan anjuran Rasul. Rasul tidak mengingatkan berkaitan dengan harta begini, begini, begini. Berkaitan dengan warisan begini, begini, begini. Menyangkut dengan harga diri dan juga darah orang lain begini, 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 menjadi hudud dan menjadi kisas. Berkaitan dengan masalah kehormatan, tak boleh menuduh orang lain, tak boleh dengki orang lain, tak boleh mengupannya, tak boleh macam-macam. Itu kehormatan semua. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh sudah dijelaskan. Nah, kalau demikian dan jelaskan, bila aku wafat, jangan kamu kembali kepada kafir. Untuk kamu halalkan yang halal, yang haram, kamu haramkan yang halal. Baik, ini hadis yang kedua, masih ada panjang, silakan, mungkin ada pertanyaan dari